kita mau main dulu. Ayo, siapa yang mau main? Nah, hari ini kakak punya satu permainan. Nah, permainannya itu adalah main tebak-tebakan. Hari ini kakak mau ngajak kita semua main tebak-tebakan tentang makanan khas di Indonesia. Nah, kakak akan tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang tahu tentang makanan ayam betutu? Itu dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Hah, yang itu apa? Dari mana? Agak kuat lagi dong. Dari mana? Ah, betul, dari Bali. Oke. Ada lagi makanan empek-empek. Itu dari mana adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ayo cepat, siapa yang tahu? Dari Palembang. Ada lagi makanan rendang. Ayo, siapa yang tahu? Dari mana? Dari mana? Dari? Iya, benar sekali. Makanan rendang itu dari Sumatera Barat. Yeay. Enak sekali loh. Siapa yang pernah makan? Oh, ternyata saya yang sudah pernah makan. Kakak juga sudah pernah makan. Nah, ada lagi loh. Makanan jagung bose. Ayo, siapa yang tahu? Itu yang senyum-senyum itu. Pasti tahu itu. Dari mana? Itu yang rambut keriting itu pasti tahu. Oh iya, apa-apa? Iya benar, jagung bose dari NTT. Kakak sudah pernah makan jagung bose? Oh, belum pernah. Kakak sudah pernah karena kakak dari NTT. Oke. Nah, ada lagi adik-adik. Kalau makanan gudeg, ayo siapa yang tahu? Biasanya kalau pas liburan itu pasti semua ke sana. Ayo siapa yang tahu? Pasti yang sudah pernah makan itu pasti tahu. Dari mana? Iya, benar sekali, dari Jogja. Yeay. Semua sudah pernah, yeay. Kakak juga sudah pernah ke Jogja. Senang kan kalau di Jogja? Wow, kakak juga senang sekali. Nah, ada lagi yang dari mana ya? Makanan papeda. Kalau makan papeda itu dari mana asalnya? Dari? Loh, kok nggak ada suara sih? Dari mana? Ayo, dari mana? Ayo angkat tangan yang tahu. Ya, dari mana? Dari Papua. Yeay, benar sekali. Nah, yang terakhir adalah apa? Ayo, pasti penasaran kan yang terakhir ini? Nah, yang terakhir ini adalah rujak cingur. Dari mana? Ayo. Yeay, ternyata semua tahu. Dari Jawa Timur, dari sini. Tapi kakak belum pernah makan itu. Nanti kapan-kapan kakak coba ya. Soalnya kata orang-orang di sini enak sekali. Nah, adik-adik, ayo silahkan duduk kembali. Kita sudah selesai bermain bersama dan kita hari ini mau memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Nah kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya berdiri sambil katakan siap. Yes, Laskar Kristus siap. Yes. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji dan kita sudah selesai menggunakan nama Tuhan. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, biarlah apapun yang kami dengarkan boleh tertanam dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak hari ini akan membawakan firman Tuhan tentang Yesus kembali ke surga yang ada di Yohanes dan Kisah Para Rasul ya. Ayat hafalan kita pada hari ini ada di Filipi 3 ayat 20 ya adik, yang berbunyi kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adik-adik, kita kan sekarang hidup di dunia, tetapi pada suatu hari nanti kita akan hidup di lain dunia lain. Di mana ya kita hidup? Ya, kita hidup akan di surga. Kita, adik-adik dan kakak pun juga nggak tahu ya kapan kita akan ke surga nanti. Tapi ada yang udah dari kecil di surga, ada yang dari remaja sampai dewasa udah di surga, ataupun ada juga yang tua udah ada di surga sana. Yang pasti kakak dan adik-adik tidak tahu pasti kapan kita ke surganya. Nah, adik-adik, kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Maka dari itu kakak pada hari ini ingin membawakan firman mengenai surga. Karena surga nanti akan menjadi rumah kita yang kekal. Karena ketika kita sudah ada di surga, kita tidak akan pindah lagi dari sana, tapi kita akan tinggal selamanya di sana. Kita akan menetap selamanya di sana. Beda ya dengan dunia, kalau dunia kita akan pergi dari dunia ini. Kita akan pergi ke surga jika kita mengikuti Yesus. Tapi kita juga bisa pergi ke neraka kalau kita tidak mengikuti Tuhan Yesus. Nah, surga itu apa sih adik? Surga itu adalah tempat kediaman Allah. Jadi suatu waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya sebuah doa yang sering sekali kita ucapkan, yaitu kalimat tentang doa Bapa kami. Kalimat pertama yang berbunyi, Bapa kami yang di surga. Dari doa ini kita tahu ya adik-adik bahwa Allah Bapa kita itu tinggal di surga. Juga surga ini juga merupakan tempat kediaman Tuhan Yesus yang juga nanti akan menjadi tempat kediaman kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini tentang surga? Surga adalah tempat Allah. Mari kita bayangkan bagaimana keadaan surga jika kehendak Allah yang baik dan sempurna kita lakukan. Pasti tidak di surga nanti itu tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Tapi adanya apa kak? Adanya damai sejahtera. Dan surga itu adalah tempat yang penuh kuasa dan kemuliaan. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami mengajarkan sesuatu yang lain adik-adik. Kalimat ini kan berbunyi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang terlintas dari pikiran adik-adik ini tentang ketika mendengar kata kemuliaan? Nah, apa yang terlintas kata kemuliaan di otak adik-adik? Di pikiran adik-adik apa ya kata-kata kemuliaan itu? Nah, surga ini sangat suci adik-adik dan mulia, sehingga semua yang najis dan kotor, semua orang yang senang berbuat dan berpikir jahat tidak akan masuk ke sana. Mereka akan masuk ke mana adik-adik? Ya benar, mereka akan masuk ke neraka bersama iblis. Lalu Tuhan Yesus pulang ke surga. Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya dengan tubuh yang baru yang disebut juga dengan tubuh kebangkitan. Selama 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus sering bersama dengan murid-muridnya. Tapi pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun, memandang Yerusalem. Di situ mereka bertemu untuk terakhir kalinya dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti biasa,
murid-muridnya nih pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan banyak sekali di pikiran mereka. Tapi mereka dihibur dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebentar lagi aku akan naik ke surga, lalu aku akan memberikan Roh Kudus ke dalam hatimu. Dan Roh Kudus akan mengajar kamu tentang segala sesuatu yang perlu kamu ketahui. Lalu tiba-tiba adik, berdirilah 2 orang laki-laki berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di situ, memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia pergi." Yang murid-murid Tuhan tahu adik-adik bahwa kata-kata malaikat itu sama dengan kata-kata yang Tuhan Yesus pernah ucapkan ya adik-adik, yaitu Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah adik-adik, kewarganegaraan itu merupakan menjadi warga negara menjadi suatu warga di suatu negara, dan kita ini berhak tinggal di negara itu, dan kalian tidak akan dapat dikeluarkan dari negara itu. Seperti kalian sekarang ini ya, kakak dan adik-adik kalian sekalian, kita tinggal di negara Indonesia. Kita itu tidak akan dikeluarkan dari negara Indonesia ini. Dan kita juga memiliki kewarganegaraan di surga. Kita tidak akan diusir, kita akan mengalami damai sejahtera di sana, adik-adik. Nama kita ditulis di buku kehidupan yang disimpan di surga. Karena itu kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, mungkin adik-adik ini merasa bahwa kapan ya kedatangan Tuhan Yesus? Kapan ya Tuhan Yesus akan datang? Kok lama sekali ya Tuhan Yesus datang? Tapi belum tentu, kita mungkin tidak perlu menunggu lama adik-adik. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke sini, ke dunia ini lagi untuk kedua kalinya. Kita yang mengikut Tuhan Yesus harus selalu siap, karena kita tidak tahu kapan. Kita harus memiliki hati dan iman yang siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui membaca firman, muliakan namanya, lalu kita berbuat baik dengan sesama kita, agar kita ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita memiliki iman dan hati yang siap diangkat ke surga bersama Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini kita pada hari ini mengajarkan bahwa surga itu menjadi tempat kita yang kekal nantinya. Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Yesus. Tapi kalau kita tidak mengikuti Yesus, kita akan ada di neraka bersama dengan iblis. Maka dari itu adik-adik, kita harus memiliki hati yang siap, memiliki iman yang siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke surga. Kita kakak, adik-adik, dan kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Maka dari itu, persiapkan diri kita untuk dipanggil ke Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan nyawa-Mu kepada kami untuk menebus dosa kami. Ya Bapa, berikanlah kami hati dan iman yang kuat, untuk iman yang juga setia untuk menunggu kedatangan-Mu kedua kali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa berkat dan juga doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami, berikanlah mereka kesehatan, umur panjang, kiranya Kau sertai hidup mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari. Biarlah apa yang mereka lakukan dibuatnya berhasil, dilancarkan selalu. Biarlah Kau sertai juga dalam sekolahnya, aktivitas mereka dalam pertemanan ataupun dalam keluarga mereka. Berikanlah juga orang tua adik-adik ini kesehatan, panjang, perlindungan, dan sertai orang tua mereka dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mengakhiri firman ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur ya Tuhan. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa. Selamat kembali ke ibadah Smiling Kids kedua selanjutnya. Dadah.